Makan siang, saudara. Mutasi virus corona varian baru E484K terdeteksi masuk ke Indonesia pada Februari 2021 lalu di Jakarta. Bagaimana kronologi mutasi corona varian E484K ini bisa masuk ke Indonesia? Benarkah mutasi baru corona ini bisa menurunkan efektivitas vaksin COVID-19 yang sudah ada? Kami akan membahas hal ini bersama Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Prof. Amin Subandrio, serta mantan Direktur WHO Asia Tenggara, Prof. Chandra Yoga Aditama. Ya, selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Iya. Saya ke Pak Chandra dulu. Pak Chandra, apa yang terjadi sesungguhnya dengan varian baru E484K? Tentu masyarakat dibuat bingung, dibuat pusing dengan banyaknya varian. Ada B117, ada D614G sebelumnya, lalu sekarang E484K. Apa yang terjadi sesungguhnya? Ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Nomor satu, virus corona, maksud saya virus SARS-CoV penyebab COVID-19 ini, sebagaimana virus yang lainnya akan selalu bermutasi. Sebenarnya virus yang lain juga selalu bermutasi dari waktu ke waktu. Kalau virus itu bereplikasi, bertambah banyak, maka dia bisa bisa ada perubahan yang namanya mutasi. Jadi memang mutasi itu akan selalu terjadi. Itu poin pertama yang ingin saya ketahui, saya sampaikan. Yang kedua, sebagian besar mutasi itu sebenarnya tidak berbahaya. Memang ada mutasi-mutasi yang kemudian punya dampak seperti yang sekarang kita bahas ini. Tapi mutasi itu adalah bagian dari kegiatan virus, katakanlah begitu. Dan yang ketiga, yang penting juga adalah kita punya 4 dampak kemungkinan mutasi. Walaupun nanti mungkin barangkali kita bahas, tapi ada 4 dampak kemungkinan mutasi yang perlu dikhawatirkan. 4 dampak apa itu, Prof? Oke, yang pertama, kemungkinan dampaknya terhadap kemampuan PCR untuk mendiagnosis. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, kemungkinan dampak mutasi atau varian baru terhadap penularan. Ketiga, kemungkinan dampak mutasi atau varian baru terhadap berat ringannya penyakit. Dan keempat, kemungkinan dampak mutasi atau varian baru terhadap efikasi vaksin. Jadi selalu 4 faktor ini yang selalu dilihat para ahli kalau memang terjadi mutasi-mutasi atau varian-varian. Jadi ini baru kekhawatiran, artinya belum bisa dibuktikan apakah misalnya vaksin yang sudah diberikan kepada jutaan warga di Indonesia itu bisa melawan varian-varian berikutnya atau tidak. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Bukan begitu. Varian ini tadi kan disebut N614G. N614G sudah terjadi pada Februari 2020. Varian-varian ini banyak timbul pada Desember kemarin sebenarnya. Desember, Januari, Februari. Dan dari Desember, Januari, Februari berbagai informasi baru muncul. Saya ambil yang ekstrem saja, yang B117 saja. Tadinya disebut 30-70% lebih menular ke orang lain, tapi data bulan Maret lebih besar lagi. Jadi sudah ada bukti B117 jelas lebih mudah menular ke orang lain, itu satu. Yang kedua, B117 juga jelas meningkatkan kasus berat dan menimbulkan angka kematian lebih tingkat. Jadi ada yang sudah ada buktinya, dan ada memang yang belum ada buktinya. Ya, meskipun secara kita cek di lapangan tentunya ini berbeda. Saya ke Prof. Amin Subandrio. Prof. Amin, ini kalau ada varian baru yang dikatakan, tentu ini logika awam. Ya, saya harus berbincang, saya harus berdiskusi juga dengan kedua profesor narasumber saya pada hari ini. Kalau kita bicara ini, saya bicara logika awam. Kalau seandainya memang B117 ada D164G, sekarang misalnya E48K, itu kemudian punya tingkat penularan yang lebih tinggi dari sebelumnya, tapi kenyataan kita lihat hari ini turun angka positif di Indonesia. Bagaimana kemudian logika itu? Kan nggak nyambung, Prof. Amin. Ya, jadi mulai dari D614G yang lalu, yang sudah ditemukan sejak Januari 2020 lalu ya, terus kemudian meningkat sampai akhir tahun sampai sekarang. Sampai sekarang itu sudah mungkin lebih dari 90% isolat virus itu mengandung D614G. Itu sejak awal juga sudah ditengarai bahwa dia bisa menularkan lebih cepat atau menularkan ke lebih banyak orang. Tetapi itu didasarkan pada temuan di laboratorium. Secara epidemiologis itu belum terbukti ya, artinya tidak. Secara empirik ya, secara lapangan begitu ya. Ya, di Inggris memang demikian, artinya jumlah kasusnya meningkat. Dan waktu D614G itu kemudian menyebar ke benua lain, awalnya memang diduga karena penularnya lebih tinggi. Tetapi
Kemudian sebagian besar orang, ya ini epidemiologis, menyatakan ini lebih banyak disebabkan karena perilaku manusia. Ya, jadi virus itu tidak mungkin pergi sendiri. Dia bisa pergi ke benua lain itu dibawa oleh manusia, oleh hostnya. Ya, jadi pergerakan manusia itu yang merupakan faktor lebih penting dalam penyebaran B614. Iya. Ada pertanyaan. Ya, ada pertanyaan terkait hal ini. Di antara varian-varian baru yang terus muncul, kita juga harus mengakui bahwa sekarang pembatasan mobilitas dan lain sebagainya dilakukan. Meskipun pada faktanya adalah banyak kemudian mobilitas dari warga yang kemudian terjadi. Macet misalnya, di kota-kota besar sudah terjadi beberapa bulan terakhir ini. Tapi turun angkanya, apa yang terjadi sesungguhnya? Varian baru yang dikatakan lebih cepat menular dan mobilisasi yang banyak dilakukan oleh warga, tapi turun angka positifnya. Apa karena ada pengaruh cuaca ataukah ada hal lain? Saya ingin kembali selepas jeda. Sesaat lagi, saudara.